Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Fatimah. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat kurikulum TPA. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait kurikulum TPA, kita harus memahami dulu terkait struktur komponen program. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam program TPA itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada penyelenggara, kemudian ada pengelola, ada orang tua atau wali santri, yang kemudian ada ustadz ustadzah, yang kemudian ada santriwan dan santriwati, dan tentunya akan ada kurikulum. Nah, untuk penyelenggara sendiri itu mereka adalah pembina dan penyedia layanan dan pencari sumber-sumber pendanaan. Biasanya ini lebih ke takmir masjid dan jajaran pengurusnya, seperti itu. Kemudian di pengelola ini sendiri adalah mereka struktur pengurus dari TPA itu sendiri. Semisal ada ketua, sekretaris, dan bendahara, seperti itu. Kemudian ada orang tua yang mana peran mereka di program TPA ini adalah sebagai pendukung program pembelajaran, dan yang tentu mereka akan juga mendampingi dalam proses pembelajaran juga gitu. Kemudian yang ketiga ada santri ya, yang mana mereka merupakan anak didik atau masyarakat muslim yang ya mereka ikut dalam program TPA itu sendiri. Kemudian akan ada ustadz ustadzah yang mana mereka akan memberikan ilmunya, akan mengajarkan bagaimana cara mengaji, bagaimana cara beradab, bagaimana cara berakhlak, dan yang lain-lainnya. Dan tentunya selain ada komponen itu, yang pasti akan ada sebuah kurikulum yang mana itu yang akan menjadi kunci dalam proses pembelajaran di TPA itu. Akan tetapi di kurikulum itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, seperti itu. Nah, sebelum kita membuat sebuah kurikulum, kita harus paham dulu terkait kalender pendidikan di TPA. Sebenarnya terkait kalender ini tidak jauh beda dengan kurikulum ataupun kalender pendidikan di sekolah umum. Nah, kalau di sini sebagai contoh itu kita mulai di bulan ini ya, di bulan Juli ini kan sudah mulai aktif pembelajaran juga di sekolah-sekolah umum. Nah, sama di TPA nanti juga akan memakai sistem seperti di sekolah biasa, akan ada KBM yang biasanya dilaksanakan 5 bulan ke depan. Berarti nanti dari bulan Juli sampai bulan November, yang kemudian akan ada tes semester 1 yang itu akan dilaksanakan setelah bulan November ya, berarti di bulan Desember. Nah, setelah tes nanti akan ada pembagian rapot di bulan Desember itu juga, dan akan ada evaluasi kegiatan selama semester 1. Nah, setelah evaluasi akan ada jeda untuk libur, biasanya di akhir tahun sampai awal tahun, yaitu di bulan Desember sampai Januari itu anak-anak pada libur, kita beri jadwal libur. Kemudian di sela-sela itu juga akan ada yang namanya outbound ataupun rihlah. Jadi untuk penyegaran mereka, biar nanti ketika masuk di semester 2 mereka sudah kembali fresh, seperti itu. Nah, setelah ada rihlah dan outbound, nanti di bulan Februari sudah mulai aktif masuk lagi. Sama di semester pertama akan ada 5 bulan ke depan untuk pelaksanaan KBM semester 2. Dan kemudian ada tes semester 2 di bulan Juni. Oke, itu terkait kalender pendidikan di TPA. Setelah itu, kita akan membahas tentang silabus mengajar di TPA. Nah, di sini akan ada 2 silabus ya, yaitu yang pertama silabus mengajar tingkat Iqra, dan yang kedua silabus mengajar tingkat Al-Quran. Oke. Sebelum nanti saya menjelaskan terkait kurikulum, yang saya paparkan di sini adalah contoh kurikulum di TPA saya ketika offline. Nah, nanti ketika teman-teman atau mungkin di masa sekarang kan masih pandemi, jadi nanti kurikulum ini bisa diubah menjadi kurikulum via daring ya teman-teman ya. Nanti akan coba saya jelaskan terkait bagaimana sih cara
membuat kurikulum via daring seperti itu. Nah, untuk yang pertama, silabus mengajar tingkat Iqra itu nanti juga akan dibagi menjadi 2, yaitu dari kelas Iqra 1 sampai 3 dan Iqra 4 sampai Iqra 6. Mengapa harus dibagi? Karena kan kita juga menyesuaikan tingkat tingkat kemampuan anak. Jadi tidak bisa Iqra 1 dicampur dengan Iqra 6, kan kejauhan kayak gitu. Maka dari itu di sini nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok ya, yaitu Iqra 1 sampai 3 dan Iqra 4 sampai 6. Nah, terkait kurikulum ini sendiri nanti akan ada beberapa materi. Yang pertama tentang membaca Iqra, yang mana itu jumlah pertemuannya selama 40 kali pertemuan. Yang tujuannya ya nanti para santri itu ya dapat membaca Iqra sesuai dengan jilidnya. Kemudian waktunya 30 menit, dan untuk metodenya kalau offline ya nanti para santri ya maju satu persatu di hadapan ustadz ustadzah. Nah, nanti kalau via daring berarti nanti bisa nih memakai video call maupun Google Meet atau mungkin ya telepon ya, pakai video call ya. Biasanya mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang kan ya mungkin tidak semua bisa mengakses Google Meet ya. Jadi bisa memakai video call yang mana nanti diberikan jadwal oleh ustadz ustadzah untuk maju satu persatu untuk misalnya membaca Iqra jilid 1, 2, dan 3 seperti itu. Kemudian kalau terkait hafalan doa di sini kalau offline ya ada beberapa doa, itu ada 8 ya, 8 atau 9, yang mana itu nanti selama 10 kali pertemuan, yang tujuannya ya santri dapat menghafal doa tersebut dan hafal artinya. Untuk waktunya ya sama 30 menit. Terkait metode, kalau offline ya sama. Jadi nanti ustadz ustadzah memberikan mungkin bisa ditulis dulu doanya, kemudian dibaca ustadznya, baru diikuti santri. Nah, kemudian kalau online seperti apa? Ya nanti ya mungkin dari seorang ustadz ustadzah nanti bisa memberikan rekaman juga bisa, ataupun video yang nanti bisa dikirim di grup ya, atau mungkin di share Japri juga bisa. Tapi kalau ada grup TPA atau mungkin grup kelas ya, itu bisa di share di sana, kemudian nanti anak-anak suruh menghafalkan doa tersebut kayak gitu. Terkait hafalan doa, kalau terkait hafalan surat juga sama, jadi metodenya juga sama. Kalau di offline ya kita langsung maju kayak gitu, tapi kalau di online ya sama seperti yang hafalan doa. Kemudian kalau bacaan dan praktek wudhu ini kalau offline ya kita gampang ya, langsung kita baca doanya, baca bacaan wudhunya, kemudian baru bisa praktek. Nah, kemudian kalau online ya mungkin juga bisa sama ya. Jadi nanti kita memberikan tugas di grup WA ya. Semisal kan ini ada 5 kali pertemuan di bacaan dan praktek. Nah, nanti kita memberikan soal, kita memberikan tugas di grup, semisal silakan praktek wudhu dan di video kemudian dikirim kembali ke ustadz ustadzah. Nah, jadi sebelum kita memberi tugas itu ya kita juga memberikan sebuah contoh. Jadi seorang ustadz ustadzah juga memberikan video contoh, misalnya praktek wudhu dan praktek sholat seperti itu. Kalau terkait materi adab dan akhlak dan sejarah Islam ini ya nanti dari seorang ustadz ustadzah mungkin bisa meng-share, semisal adab minum. Berarti nanti seorang ustadz ustadzah mengirimkan video yang mana itu tentang adab minum yang nanti akan di-share di grup. Kalau semisal ada yang bertanya nanti bisa langsung ditulis di grup tersebut. Nah, kemudian itu ya kalau terkait yang tingkat pertama tadi ya di Iqra 1 sampai 3. Kalau di Iqra 4 sampai 6 juga sama. Ini hanya yang membedakan itu adalah tingkat doanya. Doanya yang mungkin berbeda ya. Mungkin tingkatannya levelnya agak naik lah kayak gitu. Begitu juga di hafalan surat. Kalau di bacaan dan praktek wudhu mungkin masih sama, cuma nanti ya mungkin terkait perbedaannya ya dari seorang ustadz ustadzah yang mungkin memberikan soalnya itu mungkin levelnya agak dinaikkan lah seperti itu. Oke, itu tadi terkait silabus mengajar tingkat
Nah, tadi terkait silabus mengajar tingkat Iqra. Nah, sekarang di silabus mengajar tingkat Al-Quran sebenarnya juga tidak jauh berbeda, hanya saja ya sama. Yang membedakan yaitu terkait jenis doanya, jenis hafalannya, dan praktek-prakteknya mungkin agak levelnya dinaikkan. Nah, terkait bagaimana sistem online-nya ya sama. Kalau misalnya membaca Al-Quran ya nanti dari 40 kali pertemuan ini ya sama. Nanti seorang santri nanti akan video call. Kalau mungkin Al-Quran bisa dibuat metode bareng-bareng. Misalnya satu kelas itu ada 5 murid misalnya. Nah, itu nanti bisa langsung jadi satu video call ya, dan nanti bisa dilaksanakan membaca Al-Quran. Mungkin gantian satu ayat si A, satu ayat si B, ataupun bisa juga satu persatu nanti video call dengan ustadz-ustadzahnya. Itu terkait opsi ketika membaca Al-Quran via online. Tuh, kalau terkait hafalan juga sama, tidak jauh beda dengan yang tingkat Iqra, hanya saja tadi yang membedakan terkait jenis doa-doanya, hafalannya, dan bentuk prakteknya. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang kurikulum TPA yang nantinya bagaimana kita bisa membuat kurikulum yang tentunya bukan kurikulum offline tapi kurikulum daring ya, karena di masa sekarang masih menggunakan ini guys, sistem daring. Jadi kita selaku ustadzah harus bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi kondisi sekarang, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.